Melanjutkan episode sebelumnya. Han Sui mengangguk ketika mendengar kata-kata Hanci. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara pelan. "Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku." Xiaoyan tidak menunjukkan banyak reaksi setelah mendengar kata-kata Han Sui. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hanci dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sui. Ekspresi Hanci perlahan menjadi serius saat dia melihat Xiaoyan dan Han Sui yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke arah Zugan dan bertanya, "Tuan Zugan, ada apa sebelumnya?" Zugan menghela napas ketika mendengar pertanyaan Hanci. Pandangannya beralih ke arah Han Yue saat dia perlahan bertanya, "Tuan Xiaoyan ini seorang alkemis kan?" Han Yue tidak menyembunyikan apapun ketika mendengar pertanyaan Zugan. Tangannya menarik selai rambut di depan dahinya sebelum dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa. "Zu tua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiaoyan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh orang di aula terkejut terheran-heran ketika mendengar kata-kata Han Yue. Tangan Zugan yang sudah menduga ini sebelumnya langsung tremor sambil membelai janggutnya. Sepertinya Han Sui benar-benar cerdas kali ini. Dia benar-benar mengundang jurik besar. Hanci bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. "Semua orang dengarkan. Berikan Xiaoyan pengobatan terbaik. Jangan ada mengganggu dia sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung dia akan dihukum sesuai dengan aturan klan." Semua anggota klan segera mengangguk ketika mereka mendengar teriakan keras Hanci. Di sisi lain, Xiaoyan sudah berada di kamarnya. Dia bergumam di hatinya. Dengan melihat Hong Chen hari ini, kemungkinan kekuatannya berada di sekitar bintang 7 Do Huang. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiaoyan terkejut, itu bukan masalah baginya. Dengan kekuatan bertarung Xiaoyan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Begitu aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika ada kesempatan, saya akan mencoba menerobos ke kelas Dojong sebelum dimulainya pertemuan Phil. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara ini untuk mendapatkan gerakan 3000 api terbakar. Xiaoyan bergumam di hatinya sambil menunjukkan wajah serius. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam, tangannya sedikit menegang. Dia menantikan pertemuan terbesar Phil di dunia alkemis ini. Ada informasi julid bahwa gurunya dulu telah berdiri di tempat itu dan akhirnya menjadi Yao Junje yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yalau, Xiaoyan tentu saja tidak mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiaoyan menekan banyak pikiran ini di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menggosok cincin putih di jarinya. Sejak Tianhuo Junje menyerap roh yang ganas waktu itu, dia tertidur lelap. Jika Mandan Dojun ini terbangun, kemungkinan dia akan sangat membantu Xiaoyan. Sayangnya, Xiaoyan tidak berani menggunakan kekuatan batin untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiaoyan dengan lembut menghela napas. Dia tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalikkan tangannya. Botol giok dengan nyala api yang tak terlihat muncul di tangannya. Sudut mulut Xiaoyan menjadi ganas. Jarinya menggosok mulut botol sebelum dia memberi isyarat. Roh yang sangat lemah terbungkus kelompok api yang tak terlihat perlahan-lahan bangkit. Akhirnya, itu muncul di depan Xiaoyan. "Apakah kamu cukup menikmati ini?" Xiaoyan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan tidak peduli. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiaoyan. Ada beberapa ketakutan muncul di matanya saat dia melihat Xiaoyan. "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Habisi saja aku," ucap Han Feng dengan suara lemah. "Katakan padaku di mana lokasi aula jiwa telah menyembunyikan guru." Xiaoyan berbicara dengan suara ganas dan tidak peduli. "Hahaha, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah kamu berpikir bahwa aula jiwa adalah tempat yang bisa dimasuki sesuka jidat?" Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tawa Han Feng baru saja terdengar ketika Xiaoyan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api jatuh hati yang bertahan di luar tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Akhirnya, itu menempel di tubuh Han Feng. "Sepertinya kamu belum cukup menikmati disegel selama waktu ini. Karena ini masalahnya, saya akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun," ucap Xiaoyan dengan nada emosi. Dia melambaikan tangannya dan api jatuh hati terus menempel di tubuh Han Feng dan sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, saya akan berbicara.
Han Peng menahan rasa sakit yang membakar di tubuhnya dan berteriak ketika dia melihat Xiaoyan berencana untuk menyimpannya lagi di dalam botol giok. Tangan Xiaoyan berhenti ketika mendengar teriakan Han Peng dan api jatuh hati perlahan menghilang. Dia melirik Han Peng dan dengan tidak peduli berkata, "Kamu punya satu kesempatan terakhir, sedangkan saya punya cukup banyak waktu. Lain kali saya memanggilmu mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Semoga saja kamu tidak akan dibakar menjadi abu oleh api jatuh hati ini." Tubuh ilusi Han Peng segera gemetar ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sebuah teror melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Apakah kamu mengizinkan saya untuk pergi jika saya memberitahumu lokasi di mana Yalou dikunci? Kamu tidak boleh menawar sesuka jidatmu." Ekspresi Xiaoyan berubah ganas. Api jatuh hati yang menutupi bagian luar tubuhnya segera muncul lagi. "Wilayah barat dari dataran tengah. Yalou terkunci di sana," ucap Han Peng sambil ketakutan. "Wilayah barat dari dataran tengah, kota Ming." Xiaoyan perlahan mengulangi kedua kata ini di mulutnya. Sebuah kegembiraan perlahan bangkit di hatinya. Namun, dia tidak terus bergembira di hatinya ketika dia berkata, "Berapa banyak orang dari Aula Jiwa yang menjaga aula cabang itu?" Ada informasi bahwa ada beberapa pelindung di sana. Selain itu, ada juga penatua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting. Karenanya, Aula Jiwa telah mengirim seorang ahli asli untuk melindunginya. Han Peng merasa ragu sejenak sebelum berbicara. "Penatua terhormat?" Ekspresi Xiaoyan segera berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. "Mungkinkah aula besar yang saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu adalah sesuatu yang dilepaskan oleh penatua terhormat?" Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. "Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Elit Dojun itu sedikit terlalu kuat untukku saat ini. Bahkan jika saya menggunakan teratai api pemusnah terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Doujun dan Dozong benar-benar sangat jauh." Xiaoyan mengembuskan napas ketika dia berpikir sampai titik ini. Tatapannya dengan ganas melesat ke arah Han Peng. Dia segera melambaikan tangannya dan api jatuh hati sekali lagi menghantam Han Peng sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan berubah menjadi segel api di mulut botol. "Semoga apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu mau." Suara mengerikan muncul dari mulut Xiaoyan dan bergema ke dalam botol giok menyebabkan Han Peng bergetar keras. Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah melemparkan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Kamar sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Sebuah cahaya berkedip dan perlahan mengusir kegelapan di dalamnya. 2 hari berlalu dengan cepat ketika Xiaoyan sedang memulihkan diri di kamarnya. Selama 2 hari ini, Klan Han juga menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Setelah itu, mereka memerintahkan Han Sui untuk mengantarkan bahan obat itu ke kamar Xiaoyan. Xiaoyan menutup pintu kamarnya sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat itu. Han Sui bisa merasakan panas yang merembes keluar dari kamarnya. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Ji beberapa waktu yang lalu, Han Sui tidak berani bertanya dan mengganggu Xiaoyan. Dia dengan lapang dada langsung meninggalkan area kamar Xiaoyan. Dibandingkan dengan Han Yue yang pendiam, Han Sui pecicilan. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam kamar Xiaoyan sekitar 3 hari, dia tanpa sadar bertanya, mengapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Pader dan yang lainnya semuanya bersiap untuk menuju ke panggung Batu Langit. "Kenapa kamu begitu cemas?" "Tenang, menurut pemahaman saya tentang dia bukan tipe yang memiliki masalah tepat waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak mungkin dia akan melarikan diri." Han Yue tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya tidak peduli bertindak dengan cara ini. Han Sui menghentikan langkah kakinya yang mondar-mandir ketika dia mendengar kata-kata Han Yue. Dia terdiam sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi, "Kakak, apakah kamu berpikir sesuatu dapat terjadi padanya? Dia telah mengalami cedera yang sangat serius ketika saya menjemputnya di padang pasir saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun." Han Yue terkejut ketika mendengar kata-kata Han Sui. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Han Sui. "Kakak, apa yang kamu lihat?" Han Sui tanpa sadar berbicara dengan cara kesal saat ditatap oleh Han Yue. "Han Sui, apakah kamu jatuh cinta pada Xiaoyan?" Han Yue merasa ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemerahan segera melonjak di wajah Han Sui ketika dia mendengar kata-kata Han Yue. Dia berkata dengan malu-malu kucing, "Kakak, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Saya hanya berkenalan dengannya untuk sementara waktu."
Aku hanya berusaha mengingatkanmu bahwa Xiaoyan memang sangat amazing. Namun, sangat sulit bagimu untuk mendapatkan pria amazing seperti itu. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia sukai. Han Yue berbicara dengan nada serius. Han Sui sedikit menurunkan matanya ketika mendengar kata-kata Han Yue. Dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Bukan itu yang aku pikirkan." Han Sui terdiam sejenak setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu sangat amazing?" Tangan Han Yue mengusap seutas rambut perak di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Dia lebih dari sekedar amazing. Jika saya serius membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling amazing di antara para siswa di kelompok kami. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiaoya. Dia adalah orang di peringkat 3 teratas dari peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak melakukan 10 gerakan sedikit pun. Selain itu, dia sedikit lebih muda dari Xiaoyan. Bakat pelatihan semacam itu benar-benar seperti iblis." Han Sui terkejut ketika mendengar kata-kata Han Yue. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.